Selamat malam waktu Jakarta ya. Saya Rizka di Milan. Salam kenal untuk teman-teman jurnalis semua. Saya harap teman-teman dalam kondisi sehat karena ini adalah yang paling penting pada saat kita meliput situasi bencana. Itu pertama. Dan kedua, teman-teman selalu mengupayakan safety dalam proses peliputan karena apabila kita sakit berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena rumah sakit juga sudah mulai penuh, kita sebaiknya menghindari sakit. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya, saya di sini ingin bercerita bahwa peliputan dalam zona wabah itu seperti meliput sebuah perang ya. Perang karena informasi di luar sana akan sangat sangat simpang siur, belum lagi ada hoax. Di Milan kemarin saja di Italia ada sekitar ada ribuan hoax yang berhasil dibersihkan oleh Kementerian Kesehatan kita di sini. Tapi jangankan warga biasa, kita jurnalis saja banyak tertipu, banyak terkecoh ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan patokan dalam meliput wabah. Pertama yaitu tentu saja narasumber harus dari official, tapi itu tidak cukup karena beberapa negara seperti kita tahu punya kecenderungan juga untuk tidak transparan, terutama apabila ini data ini bisa merontokkan situasi ekonomi, situasi politik ditunggangi ya. Jadi salah satu upaya yang paling penting selain mendapat data ofisial adalah data pembanding agar kita bisa mengontrol. Yang kedua adalah selalu memastikan menggunakan perlengkapan yang safety ya. Sekarang di Milan jadi betul-betul situasinya, eskalasinya semakin naik. Kemarin minggu-minggu ini dalam 1 bulan situasinya bisa berbeda sekali. Kemarin saya keluar masih tanpa masker. Sekarang saya sendiri sudah merasa nggak nyaman kalau nggak pakai masker. Jadi saya sudah mulai pakai masker sekarang. Kemudian terlihat sekali meskipun kita sudah melakukan lockdown, grafik masih terus naik. Artinya memang ketika kita mengurangi aktivitas pun virus ini masih masif sekali penyebarannya. Jadi memang kalau nggak bersama-sama nggak tahu kapan ini selesainya ya. Jadi betul-betul kesadaran masing-masing harus dilaksanakan. Pesan saya kepada media di Indonesia adalah sekarang sudah ada berita gembira bahwa Presiden ya Pak Jokowi sudah mau melakukan tes swab ya. Itu penting sekali karena dari hasil tes itu kita tahu jumlah berapa, di mana, berapa banyak ya. Dan kemudian dari situ nanti keluar grafik misalnya usia pasien, alamat dan segala macam. Dan kedua, dari situ yang paling penting kita harus menghubungi virolog yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Jadi dari hasil swab itu jangan kita kemudian bahagia begitu saja, oh kita mau dites. Tidak cukup itu, tapi harus kita hubungi virolog dan ahli epidemiologi nanti untuk memahami virusnya sudah berubah atau belum, apakah ada mutasi, kemudian penyebarannya seperti apa. Kemarin yang di Milan itu ketahuan dari virolog itu bahwa dia powernya seperti apa, kecepatan tularnya, daya tularnya seperti apa. Ternyata itu menjadi salah satu alasan-alasan yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat untuk mengambil keputusan penting, antara lain lockdown atau semi karantina. Jadi memang nanti dari hasil itu disebutnya measurement itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian proses lockdown itu tidak berlangsung seketika satu negara, jadi prosesnya perlahan ya. Pertama dari epicentrum, kemudian dari epicentrum itu berdasarkan hasil pengecekan swab dan sebagainya terlihat semakin meluas menjadi region. Di Italia itu ada kota, provinsi, region, baru negara. Jadi
Kemarin itu makanya ada region yang di lock, ada juga provinsi dan ada kota. Maksudnya supaya nggak semua langsung disegel gitu ya. Tapi ternyata COVID-19 ini memang rumit karena ada dalam 14 hari dia masa inkubasi itu manusia mobilitasnya cepat sekali, luas gitu. Ada satu orang bisa dalam 2 minggu itu dia ke 4 kota, ke 5 kota, lalu dia juga bisa keluar negeri, kembali lagi. Akhirnya proses tracing untuk mencari orang-orang ini juga menjadi rumit banget. Eh, Akhirnya kita bikin lockdown supaya semua orang punya kesempatan untuk stay di rumah dan kalau dia feeling unwell gitu ya punya waktu untuk menyembuhkan diri tanpa harus ke rumah sakit karena kalau ke rumah sakit itu juga berbahaya, another another mistake dan another problem gitu ya. Pertanyaan dari Fitri, jurnalis liputan6.com. Bagaimana cara membunuh kebosanan ketika harus social distance? Ya, bagaimana kira-kira caranya agar tetap waras? Sudah berapa hari sih bertahan dari work from home di Milan, Italia sana? Soal social distance juga itu menjadi hal yang penting sekali dan mungkin untuk orang Indonesia hampir impossible ya. Sebab kan orang Indonesia memang senang bergerombol dari mulai kegiatan religi, dari mulai kegiatan arisan, main musik, grup band, main angklung, main calung, main tari, apalagi kenduri, nikahan, reuni, apa ulang tahun, dinner. Wah, pokoknya itu hal-hal yang menyenangkan itu terpaksa harus dicoret dulu dari semua agenda. Betul-betul harus bersih dari agenda. Dan sekarang yang kita lakukan adalah sangat-sangat selektif dengan kegiatan kita. Artinya benar-benar yang penting sekali baru kita upayakan keluar. Saya sebagai jurnalis kalaupun harus keluar atau ke lapangan, saya buat janji dengan siapa saya ketemu, saya catat. Itu nanti jadi catatan pribadi saya kalau misalnya saya sakit atau orang tersebut sakit, saya bisa confirm pada tanggal berapa dan di mana kita ketemu atau dengan siapa lagi gitu. Jadi kita masing-masing bisa mawas saling ngetrace ya. Dan sepanjang 3 minggu saya di lockdown ini lama-lama memang jadi terbiasa karena sejak dulu saya memang menerapkan hidup yang sederhana. Jadi saya nggak udah sudah 10 tahun saya nggak karaoke, saya nggak nonton nonton ke sinema gitu. Jadi di lockdown ini saya memang nggak merasa kehilangan, tapi saya kan tidak bisa memaksa semua orang bergaya hidup seperti saya gitu ya. Kok bisa sih nggak ke sinema? Kok bisa nggak ke karaoke gitu? Dulu saya hobi banget. Ya bisa, kita cari kegiatan lain sih. Jadi misalnya saya jalan-jalan naik sepeda. Nah itu nggak bisa dilaksanakan ya nggak apa-apa karena kebetulan juga musim dingin ya, jadi nggak begitu kehilangan. Pertanyaan berikutnya dari Aditya Ramadan, jurnalis Kompas. Aditya Ramadan bertanya, soal lockdown di Italia, mengapa korban termasuk yang meninggal begitu banyak di sana? Ada yang bilang karena lansia jumlahnya banyak, lansia yang menjadi korban. Tapi juga ada yang bilang bahwa memang sistem kesehatan di Italia kurang bagus atau kurang tanggap. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Sistem kesehatan kita adalah terbaik kedua di dunia. Lalu kenapa banyak yang meninggal? Nah ini yang kemarin akhirnya kenapa virolog penting. Karena virolog menemukan bahwa ada orang-orang tanpa simptom ya, tapi dia ternyata positif, virolog dan dokter ya, laboratorium. Dari sini akhirnya kita simpulkan orang-orang ini membahayakan yang lain. Nah di Italia itu budaya anak-anak muda itu kalau weekend pulang ke rumah orang tua, ke rumah nonanya gitu, ke rumah neneknya untuk makan siang. Itu udah seperti jadwal khusus gitu ya. Kalau kalau teman-teman lihat keluarga Italia itu hari Minggu itu dinner time, big family. Nah, mungkin di sini mereka ketemu neneknya. Yang lebih parah lagi adalah anak-anak muda ini juga menjenguk ke rumah jompo. Nah, ada kasus di Venezia baru 2 hari terakhir ini, eh,
mungkin ini petugasnya masih muda dan dia carrier nggak sadar, dia bawa apa, dia masuk ke bertugas seperti biasa, menginfeksi satu rumah jompo sakit semua kemarin, satu malam 7 meninggal. Nah itu jadi proses transmisinya penyakitnya itu yang membuat banyak orang meninggal, bukan karena sistem kesehatan yang buruk. Nah, ini pertanyaan dari senior nih, jurnalis senior Wens Manggut yang sekarang bekerja di Kapan Lagi. Wens bertanya, bagaimana dengan kepatuhan publik terhadap lockdown? Apa cukup bagus? Karena kabar yang beredar, ketidakpatuhan itu menjadi salah satu sebab mengapa angkanya tetap naik. Ya, betul. Inilah yang membuat Italia berbeda dengan Wuhan. Wuhan itu kan keras sekali militer caranya ya. Orang-orang lockdown sudah nggak bisa keluar. Nah, itu ternyata Italia kemarin sempat yang berusaha manusiawi. Jadi orang masih bisa beli ini, beli itu, keluar sebentar bekerja. Dan itu ternyata meskipun dengan surat ataupun karena memang bandel gitu, itu ternyata tidak membantu kita mengurangi jumlah pasien. Jadi ini kayaknya Senin depan kita akan benar-benar di lockdown nih. Ini sedih banget tapi mau nggak mau. Kepatuhan publik ini yang paling sulit diterapkan ya. Agak mudah diterapkan pada mereka yang memiliki keluarga. Kenapa? Karena mereka yang memiliki keluarga berpikir dua kali untuk menjerumuskan keluarga mereka sendiri. Mikir kalau saya sakit, anak saya nanti sakit. Kalau saya sakit, suami saya nanti repot, siapa yang ngurus anak-anak. Itu biasanya mereka lebih bijaksana. Tapi yang paling repot itu adalah anak-anak lajang yang single, yang nggak ada beban, nanti sakit toh nanti saya bisa sembuh sendiri. Nah ini yang menjadi beban kita untuk mendisiplinkan, karena mereka sendiri memang kalau sakit sembuh sendiri. Itu sudah banyak terbukti, sudah 4.000 orang di Italia sembuh sembuh gitu ya, terlihat dari data. Berarti kan memang bisa sembuh sendiri. Problemnya memberi mereka edukasi bahwa kalau mereka terus berkeliaran sementara mereka carrier, itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Dari mulai sekedar denda 206 euro, sekarang kalau ketahuan ada orang-orang tuh ditangkepin sama polisi, ditarik gitu ya, dicek di laboratorium, kalau dia positif disuruh sembuh dulu, habis sembuh masuk penjara 1 sampai 12 tahun. Akhirnya jadi kencang sekali karena kan kita lihat destruksinya ya, destruktif sekali kalau anak muda ini nggak bertanggung jawab gitu. Mbak Dian dari Tempo bertanya, bagaimana warga Italia tentu maksudnya, bagaimana warga memenuhi kebutuhannya sementara di lock? Bagaimana juga layanan kesehatan untuk warga yang menduga dirinya terinfeksi? Apakah disuplai? Kemudian untuk jurnalis, bagaimana kebijakan yang berlaku di newsroom atau di ruang redaksi ya? Warga yang Jadi pemerintah sebelum melakukan lockdown sudah koordinasi dengan banyak pihak, termasuk juga dengan produsen dan retail makanan, termasuk juga dengan supermarket, minimarket, itu kan jaringan ya. Kemudian juga toko-toko roti yang mandiri itu diberi izin untuk tetap buka selama lockdown. Yang penting masyarakat diam di rumah dan mereka bisa bertahan dengan basic kebutuhan makan, minum primer ya. Kemudian juga kebutuhan sekolah, itu alat-alat sekolah kita bisa beli melalui Amazon. Mereka sempat berhenti tapi ini sudah mulai beroperasi lagi karena anak-anak sekolah kan tetap mengerjakan tugas, tetap harus kirim hasil jawabannya ke ibu gurunya gitu. Jadi masih ada fasilitas-fasilitas minimum masih memungkinkan kita untuk survive dengan pola hidup yang dorman ini. Nah, kemudian selama di lock ini, kalau warga merasa dirinya terinfeksi atau karena merasakan simptom atau karena terkontak dengan orang-orang yang pernah infeksi, dia harus menelepon hotline. Nanti dari hotline itu dokter yang akan berbicara dengan pasien yang bersangkutan, dan kalau memang diperkirakan indikasi kuat dia ada infeksi, yang
akan dijemput oleh ambulan khusus. Ambulannya juga di steril ya, dibungkus plastik dan dicuci setelah selesai mereka bertugas. Ambulannya juga nggak sembarangan. Petugas yang mengangkut dan menjemput dengan ambulan juga ada suit khusus. Nanti saya kirim ya videonya dari teman saya di Genova. Dia bertugas sebagai penjemput pasien-pasien yang sakit COVID, termasuk dari epicentrum kemarin mereka juga bertugas. Sampai minggu pertama masih ada press conference terus di Regione Lombardia. Tapi begitu angkanya naik, sekarang press conference sudah nggak ada. Masing-masing pejabat melakukan press conference melalui ruang kerjanya masing-masing, terus di broadcast sama satu stasiun gitu di pool ya. Kelihatannya juga media sudah mulai memahami kalau press con itu too dangerous. Kalaupun mereka terpaksa harus ada preskon, itu peralatannya juga tadi lihat nggak yang saya kirim pertama. Mic-nya aja dipanjangin seperti itu dan dibungkus. Jadi material-material preskon saya sengaja juga melindungi diri saya untuk tidak terinfeksi. Saya memantau dari TV. Kemudian pertanyaan dari Irham yang bekerja di BBC. Halo Ham. Irham bertanya, di sana proses regulasi social distancing itu serentak atau bertahap? Di Indonesia kan belum ada aturan yang memaksa. Sebetulnya tadinya yang 2 minggu pertama itu belum ada ketentuan jarak 1 meter. Jadi kita cuman diam di rumah, itu intinya. Kurangi kegiatan, diam di rumah. Kemudian kan orang tetap harus belanja, harus beli farmasi, beli ke ini itu. Akhirnya diberi aturan 1 meter, jarak 1 meter. Itu juga hasil riset dari virolog bahwa virusnya itu bisa menyebar sampai sejauh 1 meter gitu. Sebetulnya 2 meter, tapi ya 2 meter kejauhan. Jadi minimal 1 meter lah ada distance gitu. Itu juga dari hasil virolog. Jadi memang ketentuan-ketentuan baru itu diterapkan berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Pertanyaan berikutnya dari Dewi Savitri, ini kolega di CNN Indonesia. Dewi bertanya, 1. Di Italia, apakah otoritas pemerintah selalu dikelilingi science advisor atau pakar tiap ngasih pernyataan pers? Yang kedua, keberadaan para ahli sains ini terasa tidak dalam upaya menanggulangi pandemi. Nuhum Mbak Sis, stay safe and peace. Minggu-minggu awal waktu preskon ada beberapa bukan science advisor ya, lebih ke health advisor gitu ya, yang ikut bicara. Tapi sekarang preskon sudah berkurang sekali, udah nggak ada jadwal-jadwal preskon karena takut terinfeksi. Jadi lebih banyak kita broadcast dari TV, kita ngelihat pejabat kalau mau preskon ya dari TV. Dengan adanya para ahli yang memberikan masukan ini ya, maksudnya kepada pejabat, kita jadi tahu masyarakat juga jadi sabar sih kenapa kita harus semi karantina, kemudian menjadi karantina, kemudian jadi ada 1 meter distance, kemudian mengurangi sosial activity gitu ya. Jadi masyarakat tuh bukan karena merasa disuruh sama pejabat, enggak, tapi karena ada masukan-masukan dari para ahli ini. Terus kemudian juga mereka bilang ya kita masih lagi peak sampai 1-2 minggu ke depan misalnya ini masih akan terus naik angkanya, jadi mungkin apakah kita akan lebih represif lagi gitu-gitu. Itu sebetulnya pemerintah menggunakan menggunakan alasan-alasan yang logis untuk bisa memberikan peraturan ke masyarakat. Jadi bukan karena represif atau gimana. Ya secara ini sih masyarakat di sini kan religius, tapi juga mereka support dan respect terhadap para ahli, para ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu penting juga sih. Bahkan kemarin Pope kita nggak misa di Vatikan itu juga nggak ada riot wah nanti gereja gimana, nggak, biasa-biasa aja. Orang-orang sini religius, tapi kalau itu urusannya untuk nyawa ya kita nurut.
Pertanyaan berikutnya dari Lexi Rambadeta. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebagian besar terkait dengan jurnalis. Bagaimana jurnalis di sana melindungi mata? Berapa persen jurnalis di lapangan yang menggunakan pelindung mata untuk dirinya? Terus, apakah di sana ada regulasi baru dan panduan baru yang khusus untuk jurnalis yang meliput? Mungkin regulasi yang bersifat ad hoc. Lalu, apakah di sana ada peliputan dengan kamera dan audio recorder yang langsung mengikuti perkembangan pasien, tentu dengan konsen atau sepengetahuan pasien di dalam rumah sakit? Ya, ini yang kita ini di antara kita aja sebagai jurnalis ya. Lucunya di Italia ini jurnalis tuh malah nggak pada pakai masker, malah nggak pada pakai kacamata gitu ya, terutama yang keliling-keliling di kota gitu ya. Saya kadang-kadang sampai apa heran sendiri gitu, kok mereka nggak takut ya kena sakit gitu. Mungkin juga karena mereka ini ya prinsipnya yang penting gua sehat, gua nggak sakit sampai kemarin itu sampai kemudian ketahuan kalau orang bisa positif meskipun dia terlihat sehat gitu baru pada pakai masker nih. Cuman apa lucu lah di Italia itu juga karena buat kita juga masih baru ya penyakit ini. Masih pada bingung jurnalis juga mesti gimana itu terus terang saya juga kadang-kadang masih belum masih belum biasa gitu pakai masker gitu ya. Terus terang sih ini malu malu juga sih ceritanya. Sampai sekarang jurnalis tidak boleh masuk ke dalam ruangan ruangan yang ada pasien COVID ya. Berbahaya sekali karena bisa tertular. Jadi itu steril dari jurnalis. Kita cuman boleh sampai di depan di halaman depan aja kalau liputan juga. Nah, yang bisa ke dalam itu misalnya wawancara kepala kepala rumah sakit tentu saja dengan janji, dengan pembuatan janji atau mungkin rumah sakit memang ingin mengeluarkan gambar gitu footage bagaimana situasi terbaru seperti kemarin ada dokter yang sharing ke kita situasi rumah sakit Bergamo di mana pasien sampai di koridor tapi nggak kelihatan wajah pasien tuh nggak ada satupun yang kelihatan jadi betul-betul gambar-gambar yang melindungi wajah pasien semua tuh nggak kelihatan dan itu bukan dari jurnalis itu dari tim medis dari rumah sakit dan mungkin atas izin rumah sakit selebihnya itu kita nggak bisa. Jurnalis sekarang regulasinya pada dasarnya ikuti kata-kata pemerintah, tapi kalau misalnya memang harus liputan, harus punya surat surat meliput gitu ya dari kantor, surat otorisasi dan juga ID card tentu saja yang membuktikan bahwa kita sedang bekerja. Kemudian cara mewawancara juga dulu kan kita bisa wawancara pakai mic gitu biasa ya. Sekarang mic-nya juga harus di 1 meter daripada narasumber supaya kita nggak tertular. Pokoknya jadi ribet sekali. Tapi ya itu akhirnya itu dilakukan oleh jurnalis secara mandiri karena kita takut tertular sih sebetulnya. Jadi karena kita tahu itu berbahaya. Pertanyaan berikutnya dari Tri Wahyuni. Ya, kalau mau tanya soal rapid test boleh nggak? Katanya Italia pakai metode rapid test spesimen darah seperti yang akan dilakukan di Indonesia. Seberapa membantu cara itu untuk menemukan kasus positif? Atau rapid test di Italia pakai swab test? Sejak awal rasanya rapid test yang dilaksanakan di Italia menggunakan tampone ya, tampone itu tunggal, tampone itu jamak. Itu dari swab dari lendir di antara mulut dan hidung kalau nggak salah. Jadi pakai cotton bud, semacam cotton bud, nah itu yang diambil sampelnya. Nggak ada sampel darah rasanya. Mungkin itu lanjutan ya kalau sudah masuk di rumah sakit, mungkin sudah tahap lain, tapi pada tahap dasarnya eh, tesnya itu dan kalau nggak salah bisa keluar dalam waktu beberapa jam saja, antara 3 sampai 4 jam. Makanya dalam sehari bisa langsung ketahuan banyak, karena hasilnya juga hari itu keluar. Pertanyaan seputar lockdown dari jurnalis Anadolu Agency, Umar Idris. Pak Umar bertanya, lockdown di Italia, apakah semua layanan publik ditutup? Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya untuk makanan dan lain-lain? Pada dasarnya yang ditutup adalah sekolah, kantor,
swasta dan negeri ya. Tapi kebutuhan warga untuk memenuhi apa barang-barang dasar, misalnya sembako, roti, kemudian juga farmasi, itu masih bisa dilakukan karena mereka masih buka. Kemudian logistik juga full, nggak boleh sampai kehabisan stoknya ya. Kemudian juga selain itu nggak naik harganya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Oci Viva. Pertanyaannya adalah, apakah di sana bebas mengungkap identitas pasien? Bagaimana regulasi pemerintah di sana? Lalu, apakah jurnalis menerima? Tidak ada identitas pasien yang diungkap. Semuanya hanya umur, jenis kelamin, dan kota. Ya kita terima itu kan privat. Nah, ini ada pertanyaan yang beranak pinak dari Nurul Nur Azizah. Izinku mau bertanya beberapa hal, Mbak Riz. Satu, bagaimana dengan kondisi public transport di sana? Apakah berhenti total ataukah masih beroperasi? Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Italia untuk para pekerja non-formal? Para pekerja non-formal ini seperti nggak kerja, nggak makan. Apakah ada semacam BLT? BLT itu bantuan langsung tunai, atau bagaimana jaminan negara atas mereka? Yang ketiga, apakah ada info ketika di Italia pada masa karantina ini, atau kalau tidak disebut sebagai lockdown, pemerintah atau analis mengeluarkan statement tentang pertumbuhan ekonomi bakal anjlok berapa persen? Karena ini kabar yang menjadi kekhawatiran pemerintah di Republik Indonesia. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk industri atau UMKM, apakah ada stimulus? Bagaimana kondisi sektor ini di Italia sana? Public transport di sini sampai sekarang masih berfungsi dan kami masih bisa memanfaatkan dengan etika social distance di mana antar penumpang tidak boleh berdekatan ya kurang lebih 1 meter. Itu karena public transportnya ada, jadi kami juga nggak berdesak-desakan di dalam. Terus juga karena hampir semua orang di rumah gitu ya, jadi public transport juga kosong. Tapi mereka tetap berfungsi adalah. Saya nggak tahu apakah jadwalnya dikurangin banyak atau enggak, tapi ketika saya perlu selalu ada tersedia. Ini saya bicara konteks Milan, karena saya tinggal di Milan, dan di Milan memang salah satu kota di Italia yang public transportnya terintegrasi baik ya. Saya nggak tahu kota-kota lain. Ini saya cerita khusus pengalaman saya aja di Milan. Italia, pekerja non formal itu untuk mereka yang penghasilannya ambang batas sekian itu harus bayar pajak. Yang kurang dari situ tidak perlu membayar pajak. Mereka yang membayar pajak akan mendapat fasilitas-fasilitas. Mereka yang tidak bisa membayar pajak akan mendapat bantuan. Tidak bisa membayar pajak karena penghasilannya kecil akan mendapat bantuan, dan itu sistem yang memang pada umumnya dilakukan di Italia. Semakin besar pendapatan seseorang, maka potongan pajaknya juga lebih besar untuk mensubsidi mereka yang kurang mampu. Ketika sekarang berhenti total, ada buffer dari mereka, terutama mereka yang membayar pajak ya. Kemudian kemarin pemerintah pusat, Perdana Menteri menyebutkan budgeting namanya Italian model kalau nggak salah. Jadi bantuan ini ada sih, meskipun kecil ada. Kemudian soal ekonomi berapa berkurang berturun, kayaknya banyak deh di media ya. Aku nggak inget. Cuman ya udah jelas sih waktu itu kan Italia memang secara ekonomi juga bukan yang paling cemerlang ya di Eropa ya. Dibanding negara-negara utara juga kita negara yang biasa-biasa banget lah. Nggak kayak Yunani tapi ya nggak cemerlang gitu ya. Ya makanya tentu saja ketika kita mengumumkan ada problem ini, sudah pasti ekonomi kita hancur gitu. Cuman Italia itu sejak dulu berprinsip lebih baik kesehatan daripada ekonomi dan bisnis. Itu udah kayak kultur dan udah spirit hidup mereka. Pertanyaan dari Mbak Endah.
Apa dampak ekonomi yang terasa? Italia jelas beda dengan Indonesia, terutama soal jumlah pekerja informal. Minta diceritakan soal dampak ke pekerja informalnya. Kita semua tegang karena ekonomi ini sedang dalam posisi yang buruk sekali. Em, Terus terang semua orang tidak berharap banyak dengan situasi ekonomi sekarang. Tapi juga kita melihat Jerman, negara-negara Eropa lain juga collapsing ya. Jadi Amerika juga sudah mulai ngedrop, Inggris juga sudah mulai ngedrop. Eh, Istilahnya kita tidak ingin membuat ekonomi ngedrop, tapi situasinya memang lagi ngedrop. Dan kita juga nggak bisa cemerlang sendiri. Soalnya kan bisnis industri dan ekonomi ini kan berkaitan satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya dari Taufik. Taufik bertanya, informasi lokasi pasien hanya tingkat kota saja, tidak sampai tingkat kecamatan atau kelurahan kalau dianalogikan di Indonesia. Kira-kira bagaimana perbandingan atau analogi Indonesia dengan Italia? Kalau riwayat mobilitas pasien apakah juga diungkap? Terus terang karena saya meliput eh, sendiri ya untuk media di luar Indonesia, jadi detail-detail yang seperti misalnya apakah pasien di kecamatan A atau di kecamatan B saya nggak memerlukan. Karena yang penting adalah big number-nya, misalnya di Eropa, Italia sekarang nomor satu, kemudian di Italia yang paling parah Lombardia, di Lombardia yang paling marah di Bergamo dan Milano misalnya. Itu memang cakupan kerja saya sudah cukup detail untuk pemirsa saya di Indonesia.